Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi di sesi berikutnya. Tadi terjadi sholat isya. Selamat menunaikan ibadah isya, tadi sudah kita lewati. Diteruskan dengan tadi tentang sifat wujud. Ya, sifat wujud tadi. Wujud itu ada, ya. Wujud ada itu ada. Tadi yang keempat, idrok dengan telinga, yaitu terdengar oleh telinga kita sendiri, ya. Seperti ada orang yang bicara, ada orang yang lari, dan banyak lagi yang lainnya. 5. Kaidraku kuletah. Jadi kaidrok atau kelihat dengan lidah, dengan rasa kita, oh pahit, oh asin, oh manis. Nah, seperti itu. Seperti samara, ada pecin, ada roiko, dan banyak lagi yang lainnya. Yang keempat, yang ke idrok, yang seterusnya adalah idraku akli, ya, dengan akal kita. Menurut akal kita, kalau habis makan berarti kenyang. Tapi setiap yang makan kenyang. Ada yang sudah makan tapi tidak kenyang-kenyang. Orang yang sakit atau orang yang lagi banyak pikiran gitu, ya. Seterusnya seperti manggihna akal gorezi karena tapak ayana. Dengan akal gorezi, wah, kalau habis makan pasti kenyang. Kalau habis mandi berarti seger. Kalau habis lari berarti capek. Seperti itu. Seterusnya ada nu tetepkeun nyaeta anu nyieuna. Jadi, wah, tidak masuk akal. Ya, kalau ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Oh, makanya man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Makin kita kenal dengan diri kita, maka kita makin akan tahu rasa, oh, kita itu siapa, dari mana, dan akan kemana, seperti itu. Aya alam karena aya nu nyiptana. Ada alam. Bayangin alam itu tihangnya di mana, seperti itu. Nah, dengan akal gorezi kita berpikir, makanya dengan akal. Nah, ketemu dengan Allah bukan dengan akal saja, ya. Makanya harus digabungkan antara akal dengan nakli. Naklinya, dalil naklinya qul marabbus samawati wal ard, seperti itu. Sabab mustahil ayana pangka pagawean teu aya nu migawe moal pisan. Jadi ada pekerjaan tidak moal kaharti ku akal, lamun teu aya nu migawena. Tidak akan masuk akal ketika ada pekerjaan dan tidak ada yang mengerjakannya. Ada mobil, wah, diciptakan sendiri, pasti ada yang menciptakan mobil. Ada rumah, pasti ada yang menciptakan rumah. Siapa orang tersebut? Namanya si ini. Ada Tupperware, ada buku, dan banyak lagi yang lain. Nah, ketemunya dengan akal. Iya dalil nakli ayana pangeran. Nah, dengan dalil akli kita bisa menemukan dat Allah Subhanahu wa taala. Nyatana bukti makhlukna karandapan. Buktinya makhluk ini yang sudah ada kita. Ada makhluk dan khalik yang menciptakannya. Iya dalil nakli ayana pangeran, nyata bukti makhlukna karandapan. Ari dalil yen makhluk aya anyarnya anyarna. Kalau dalil bahwasannya makhluk itu baru, sebab makhluk nyatana robah.
Jadi setiap yang berubah adalah makhluk. Maka dengan itu kita berubah sesuai dengan iringan waktu. Dulu kita usia 17 tahun, indah matanya kayak bola pingpong, lucu. Bodinya lenjang. Kalau jalan, ayu. Semua kumbang-kumbang pada merayu. Semuanya bilang kalau lewat, bilang I love you. Itu dulu 17 tahun, 20 tahun, 40, 50, 60 tahun yang akan datang. Gigi tinggal satu. Hidung sering kena penyakit flu. Rambut yang tadinya ayu sekarang sudah layu. Jangankan kumbang-kumbang pada merayu, suami kalau minta juga kalau diajak ntar dulu. Itulah seiring dengan bergesernya waktu. Makanya Allah memberikan gambaran terhadap kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi waktu asar, hati-hati dengan datangnya waktu. Waktu berlalu, waktu yang akan datang, waktu yang sudah berlalu, waktu yang sedang kita lakukan. Waktu yang lalu adalah waktu fi'il madhi yang sudah kita lakukan. Masa lalu lah biarlah masa lalu. Jangan kita pikirkan kembali. Yang kedua, waktu yang sedang kita nikmati ini. Renghap tadi, renghap urut, renghap engke, renghap sugan, renghap engke, tak kodrat irada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, atau udara yang kita isap yang lalu biarlah berlalu. Udara yang akan kita isap belum tentu kita akan lewat dengan isapan udara. Yang sedang kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala, yang sedang Allah berikan kenikmatan yang ini. Ya, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dia ki ayeuna abdi tapak damel Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini kita berada diadakan oleh Allah. Jadi isapan udara yang tadi, isapan yang sudah kita lakukan, isapan yang akan datang itu belum tentu kita akan merasakan. Dan ini, nah ini yang sedang kita lakukan. Makanya kata santri mah ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il madhi yang sudah lalu, fi'il mudhari yang akan datang, fi'il amar yang harus kita kerjakan. Fi'il mudhari yang sedang kita kerjakan, ya. Maka dengan itulah hati-hati dengan adanya waktu. Wal asri, wawunya ini adalah waw qasam. Allah bersumpah atas nama waktu. Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asri, innal insana, sesungguhnya akan rugi semua manusia. Insan, manusia, bashar, ini kita. Lafi khusrin illa, akan terjadi, akan menikmati kerugian. Lafi khusrin illa alladzi, orang yang rugi mana? Orang yang rugi itu orang masa muda, bukan dilakukan masa mudanya bukan untuk berkarya, masa muda bukan untuk mencari ilmu, masa muda ugal-ugalan, masa muda. Kata Soekarno kan, berikanlah satu pemuda akan kuguncang dunia. Ya, ini berbeda. Berikanlah 10 pemuda akan bikin grup boy band, seperti itu. Sekarang pemuda, makanya yang diserang ada hayatul patabil ilmi wat tuqa. Hidupnya pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Makanya generasi muda, wahai kaum generasi muda, jangan kau asik terlena bermabuk-mabukan dan mengisap ganja. Itulah kelakuan syaitan. Jauhilah wahai para pemuda. Wahai kaum generasi muda, janganlah engkau asik terlena bermabuk-mabukan dan mengisap ganja, itu semua merusak jiwa. Wahai sadarlah kaum pemuda, jangan kau sia-siakan hidup terlena. Ingat, masa muda 17, 10, 15, 25, 30 ke bawah, 40 ke bawah. Ingat kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali usia 15 tahun sudah berani perang jihad fisabilillah. Makanya hayatul patabil ilmi wat tuqah. Hidupnya adalah pemuda dengan ilmu dan ketakwaan. Masukkanlah ilmu saintek, ilmu teknologi dan ilmu takwaan. Ilmu tentang keilahian dan ilmu tentang kemanusiaan. Ilmu sosiologi. Kalau kita lihat ilmu sosiologi, ya, ada psikologi, ilmu teknologi, ilmu fisika. Kita gali. Ilmu matematika kita hitung.
ilmu bahasa Inggris, bahasa biar kita bisa komunikasi internasional. Makanya kita harus kuasai pemuda. Karena esok ataupun lusa kita sanggup tidak sanggup, wa ma yalil mudhafa ya'ti khulafa. Sanggup tidak sanggup, sempat kita kita yang akan jadi penggantinya. Wahai para pemuda, bangkit. Indonesia akan hancur ketika pemuda tidak ada. Indonesia akan hancur ketika orang tuanya sudah terlena tidak mendidik anak-anaknya. Para ilmuwan, para ustadz yang sudah tidak peduli lagi dengan kemajuan akan generasi pemudanya. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah cikal bakal yang akan menggantikan presiden, perdana menteri, para DPR. Pemuda yang akan menggantikannya. Pemuda harapan bangsa. Ketika para pemuda sudah mengisap ganca, dia otaknya akan jaringannya hancur, tidak akan berpikir lagi positif. Dia akan lumpuh. Dia akan pandangannya tidak visioner. Pandangannya akan tidak ada lagi optimis, maka pesimis. Tidak ada lagi ide-ide dikarenakan mabuk-mabukan. Bagaimana kita bisa berpikir jernih? Makanya juga yang haram, makanya juga yang bisa memabukkan. Bagaimana? Maka dengan itu, para pemuda ingat, bangsa ini hancur, dunia ini hancur karena kalian. Kalian benar, ke depan akan benar. Makanya carilah ilmu, walaupun ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Jadikanlah pemuda yang benar-benar kuat. Badan kalian itu masih muda. Buktikan bahwa kalian itu mampu. Berani bersaing. Di bidang teknologinya, di bidang perdagangannya, di bidang ekonominya. Kita harus kuasai dengan pemuda. Para orang tua kita didikan, jebloskan kepada pesantren. Pesantren akan mendidik, tapi hati-hati dengan pesantren. Masukkan ke dalam pesantren. Akan kuat jiwa dan raganya. Jiwanya masukkan dengan ilmu keilahian, dengan ketauhidan. Akalnya penuhi dengan ilmu sosiologi, ilmu sosial, biar tidak malu untuk berkarya, tidak malu untuk berusaha, tidak malu karena hidup di dunia dan hidup di akhirat. Hidup di dunia bermateri, memalukan materi, maka materi itu harus dipinta. Jangan kuma Allah, seperti itu. Jangan seperti itu. Harus berusaha. Ada dagang, ada bisnis, ada yang di kantor, ada yang arsitek, ada lagi yang jadi guru, ada lagi jadi pejabat, ada lagi yang jadi lurah, ada lagi yang jadi camat, ada lagi yang jadi bupati, presiden, gubernur dan sebagainya. Pengusaha, ada pelayan, ada pesawat, ada pilot. Ya, bisa membuat pilot, bisa membuat rumah, desainer seperti itu. Makanya kita sebagai pemuda, jadikanlah pegang masa depan kita adalah tergantung di hari ini. Hari ini kalian para pemuda tenang-tenang saja. Makanya kata ahli motivator, kita harus bisa menaklukkan dunia. Ketika kita keras akan dunia, maka dunia akan lembut terhadap kita. Ketika dunia kita abaikan tenang-tenang saja, besok atau lusa kita akan terlena dan kita akan hancur, tergilas oleh waktu. Dulu tidak familiar seperti internet seperti itu. Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, YouTube, dan banyak lagi alat komunikasi. Layar juga udah mulai sentuh, touchscreen dan sebagainya. Tidak lagi manual, ada matic. Terus akan berkembang karena dunia adalah berubah. Ad-dunya mutaghayyirun. Dunia ini akan berubah sesuai dengan pergeseran waktu. La fi khusrin, kalian akan merugi ketika menyia-nyiakan waktu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah lima ya, sebelum datang yang 5. Yang pertama, jaga hidup sebelum mati. Ketika hidup kita, tanamlah pohon kurma, pohon kelapa, pohon cengkeh, pohon kapol dan sebagainya. Walaupun kita akan mati besok, tanam. Siapa yang memakan, ada burung, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakan buah atau memakan tanaman yang ditanam oleh kita, bermanfaat untuk kita. Makanya harus is karima aumut sahida. Bermanfaatlah, khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaatlah untuk diri kita dan orang lain. Yang kedua, jaga muda sebelum tua. Masa muda, masanya berapi-api. Masa muda adalah generasinya strong.
otot leher, otot kawat leher beton masih kuat. Kalau masih muda kita jalan 10.000 kilo dan masih mampu. Ya, tenaganya masih kuat 50 kilo atau 1 kintal. Kalau sudah tua loyo, maka jagalah muda sebelum datang tuamu. Masa muda, masa berkarya, masa muda, masa bertanam. Nanti 30, 40, 50 tahun akan datang, kalian akan memetiknya. Dari mulai TK, SD 5 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, S1, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Jadi profesor, setelah itu berkarya untuk negara, dari negara untuk negara. Kita akan bahagia dunia dan akhirat. Seterusnya, jaga muda sebelum tuamu. Jaga lapang sebelum sempitmu. Lagi lapang, perbanyak silaturahmi. Lagi lapang, pergunakan untuk mengabdi pada masyarakat. Khususnya saudara kita, keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluarga dari api neraka. Yang keempat, jaga kekayaanmu sebelum miskin. Waktu kaya banyaklah dermawan. Waktu jadi banyak uang harta, bangunlah lembaga pendidikan, masjid rusak kita benerkan. Ada jalan ke RW-an, jembatan, banyak yang harus kita kerjakan. Yang kelima, jaga lapang sebelum sempit, jaga hidup sebelum mati, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Jaga lapang sebelum sempit, mati sebelum hidup sebelum mati, muda sebelum tua, ya. Terus jaga kaya sebelum miskin. Yang kelima apa tuh? PR di bawah, silahkan komen, cari. Itulah. Maka lafi khusrin, akan rugi, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman tadi. Makanya iman kepada Allah itu mengimankan tadi wujud qidam maqam mukhalafatuhu lil awal disi qiyamuhu binafsihi qudrat iradat ilmun hayan. Dari wujud saja itu ada wujud dzati, idhafi, dan wujud yang sebagainya. Untuk mengesahkan dan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makin kita kenal diri kita, makin akan tahu, kita itu diciptakan, pasti ada yang menciptakannya. Dan ketemunya Allah itu di season berikutnya dengan naluri kita, dengan rasa kita. Pokoknya lakukan aja dulu lah Islam, iman, dan ihsan. Akan merasakan jati diri kita. Siapa dari kita ini? Lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh, ngaji, berbakti pada orang tua, pada guru, mengamalkan ilmu, menolong orang lain, membuat jembatan, mengabdi pada negara dan Allah, menolong orang lain, menyayangi usia lansia, anak yatim, dan banyak lagi. Ya, lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Orang yang saling berwasiat dengan ketakwaan, dengan kesabaran, dengan hak dan kesabaran. Yuk kita bergabung dengan melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi mempelopori. Jadilah subjek bukan predikat. Jadilah pelopor bukan pengekor. Jadilah fi'il bukan fa'il. Jadilah nomor satu. Karena nomor satu akan dikagumi orang. Dan kita tujuan bukan dikagumi orang, tapi dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah seperti Sayyidina Ali. Mudanya dipakai untuk ibadah dan sangat berani, gagah berani. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW. Jadilah orang yang dermawan seperti kan Umar, yang berani mengabdikan dirinya untuk perkembangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah seperti Umar yang selalu benar, tidak pernah bohong dan bijaksana. Jadilah seperti Utsman yang lemah lembut. Karakter 4 para sahabat ini menginspirasi kita untuk selalu istiqamah ibadah. Jadilah suri tauladan seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Hanya besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia tapi bukan seperti manusia. Yang memiliki sidik, benar, patonah, pintar, tabligh, menyampaikan hukum, dan amanah, terpercaya. Husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan sabar, as-sabru syatru minal iman. Sabar itu adalah setengah daripada iman. Sabar melakukan ibadah kepada Allah
sabar alal ma'asi dan sabar ala taat. Hadirin yang berbahagia, besok berarti lanjutkan dari sifat kidam. Sifat kidam di sini adalah Allah itu adalah terdahulu. Dahulunya Allah tidak ada yang mendahului. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan terakhir. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dilanjutkan dengan berdoa atau membacakan sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amfiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayki ya Rasulullah, assalamu alayki ya habibi ya Rasulullah, ya Habiballah. Berdiri mengucap salam pada sang junjunan, rahmat salam kami ucapkan padamu ya Rasulullah, ya Habiballah. Berdiri mengucap salam padamu wahai junjunan, salam rahmat kami ucapkan padamu Rasul, ya Habiballah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya mujibas sailin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan analu bisirriha hifzal Qur'an wal amala bihi warzuqni minhu ilma munira wa salim taslima katsira. Akhirul kalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi kami, umumnya untuk kita semua. Bisa ada pencerahan tentang keimanan. Besok tentang belum beres tentang iman, ada Islam dan ihsan. Mudah-mudahan kita bisa ada waktu dan kesempatan besok lusa masih Allah berikan nafas untuk melanjutkan pelajaran ini. Yuk kita belajar. Yuk kita belajar. Jangan sampai kita bodoh dan tidak mencari pembelajaran. Jadilah pengajar yang baik dan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pendengar yang baik dan selalu mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Khudh masafa wa da' makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.